selamat pagi untuk orang tua kami, anak didik kami, dan juga Bapak Ibu guru semuanya. Pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita mendengarkan renungan sejenak. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, di pagi hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu untuk setiap napas kehidupan yang masih boleh kami rasakan di pagi hari ini, untuk setiap berkat-Mu, dan untuk segala aktivitas yang boleh kami mulai di pagi hari ini. Bapa, di pagi hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami kembali, kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirman-Lah Engkau ya Allah, sebab hati dan pikiran kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis pada Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Kristus. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras, Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil. Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini berbicara tentang Yesus menyembuhkan orang sakit dan Yesus yang setia mewartakan Injil. Kita tadi telah mendengar Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Simon. Nah, ibu mertua dari Simon tadi sakit apa? Ibu mertuanya adalah sakit demam keras. Jadi, saat ibu mertua Simon sakit, mereka itu yang dimaksudkan adalah keluarga dari ibu mertua Simon beserta orang banyak yang berkumpul di rumah ibu mertua Simon. Mereka meminta kepada Yesus untuk menolong dia. Menolong dia dalam arti berarti mereka meminta supaya Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Apa yang dilakukan Yesus ketika mereka meminta untuk disembuhkan? Maka Yesus menyembuhkan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Kemudian tidak hanya ibu mertua Simon yang disembuhkan oleh Yesus. Banyak juga orang dengan berbagai penyakit yang datang ke sana disembuhkan oleh Yesus. Nah, apa yang menjadi inti dari renungan kita pada pagi hari ini? Yang perlu kita tahu adalah Yesus Maha menjawab doa. Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia pasti selalu mendengarkan doa-doa kita. Oleh sebab itu, kalau ada di antara kita yang sakit, marilah kita datang kepada Yesus. Kita memohon penyembuhan. Kemudian jikalau ada di antara kita yang berbeban berat, marilah kita datang kepada Yesus. Mintalah pertolongan, mintalah kekuatan, dan biarlah hidup kita berserah kepada Yesus. Kemudian
Yang kedua, ada yang paling penting yang harus kita teladani dari Yesus. Apa itu? Yaitu Yesus yang selalu setia mewartakan Injil. Kalau di perikop hari ini, Yesus mewartakan Injil, berarti Yesus yang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam hidup kita sekarang ini, di zaman yang sudah semakin canggih, kalau kita mewartakan Injil, bukan berarti kita harus selalu berbicara tentang firman Tuhan, tetapi hendaklah kita mewartakan Injil melalui perbuatan kita. Perbuatan kita yang sejalan dengan kehendak daripada Tuhan. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Semoga renungan kita di pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Kita akhiri renungan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Firman-Mu yang berkata bahwa Engkau adalah Allah yang maha menjawab doa. Bapa, banyak di antara kami telah memanjatkan doa-doanya kepadamu ya Tuhan, pribadi dari kami yang memohon setiap berkat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan setiap doa seruan kami Bapa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, ajarilah kami Tuhan untuk boleh meneladani Engkau sebagai Allah yang selalu mewartakan Injil. Mampukanlah kami untuk boleh mewartakan Injil melalui perbuatan kami yang sejalan dengan kehendak-Mu. Bapa, kami akan memulai segala aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, baik orang tua di rumah, orang tua yang bekerja, siswa yang akan belajar, guru-guru yang akan bekerja, mendidik, mencerdaskan anak bangsa. Engkau Allah yang kiranya menyertai kami, memberikan kami roh hikmat kebijaksanaan, sehingga kami berhikmat dan bijaksana di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Bapa, untuk setiap kami yang berbeban berat, yang dalam keadaan sakit, Engkau Allah yang menyembuhkan bagi yang sakit, dan bagi yang sedang bergumul, berbeban berat, Engkau Allah yang menolong, memberikan pertolongan di waktu yang tepat. Bapa, kami mengaku bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Kiranya Bapa berkenan ampuni kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-Mu yang kudus, dan kami layak menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa seruan anak-anak-Mu yang kurang sempurna ini. Kiranya Engkau berkenan sempurnakan melalui Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan kita. Semangat memulai aktivitas. Selamat pagi.